Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu, langit di Nusantara tampak kelabu, seakan mencerminkan perasaan umat Islam yang tengah dilanda kegelisahan. Di sebuah pondok pesantren di Jawa Timur, Gus Ikdam duduk di depan para santri, yang wajahnya tampak penuh pertanyaan. Di luar sana, isu sertifikasi ulama telah mencuri perhatian umat Islam di seluruh penjuru negeri. Isu ini berkembang dengan cepat, menyebar ke dalam setiap diskusi agama, seakan membayangi setiap percakapan. Mereka yang dulu percaya bahwa ulama adalah pemimpin spiritual tak terbantahkan, kini mulai meragukan posisi mereka. Sertifikasi ulama, yang seharusnya menjadi solusi untuk memperjelas kualifikasi keilmuan, malah memunculkan ketidakpastian. Gus Ikdam merasakan keresahan yang menggelora di hati santri-santri muda yang belajar di pesantrennya. Mereka, yang datang dengan penuh semangat untuk mencari ilmu, kini diselimuti rasa cemas tentang masa depan peran ulama di tanah air. Tiba-tiba, sebuah pertanyaan besar menghantui setiap percakapan mereka. Apakah sertifikasi itu akan memperkuat atau justru merendahkan martabat ulama? Gus Ikdam menatap langit malam yang kelabu, merasakan kekhawatiran yang menggerogoti. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar bagi umat Islam. Ia berharap dapat memberi pencerahan bagi santri-santrinya, namun ia sendiri belum sepenuhnya yakin akan jawaban yang tepat. Dalam heningnya malam itu, Gus Ikdam berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari jalan tengah yang dapat meredakan ketegangan yang kian memuncak. Keesokan harinya, Gus Ikdam mengumpulkan para santri di sebuah ruangan besar, dikelilingi oleh rak-rak buku tebal yang penuh dengan ilmu agama. Semua mata tertuju padanya, menunggu arahan. Dengan suara yang tenang namun penuh makna, ia memulai diskusi. Saudara-saudaraku, katanya, apakah sertifikasi ulama ini adalah bentuk penghormatan terhadap ilmu dan ulama kita, atau justru sebaliknya, sebuah cara untuk merendahkan mereka? Pertanyaan ini mengguncang suasana. Santri yang sebelumnya hanya mendengar kabar dari luar kini merasa pertanyaan itu benar-benar menyentuh inti permasalahan. Beberapa santri terdiam, merenung, sementara yang lain mulai melontarkan pandangannya. Seorang santri muda berkata, bukankah sertifikasi itu untuk memastikan ulama memiliki pengetahuan yang cukup? Tapi mengapa harus ada intervensi negara dalam hal ini? Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa ada perbedaan pandangan yang mendalam mengenai kebijakan ini. Ia tidak buru-buru memberikan jawaban, karena ia tahu diskusi ini memerlukan pemikiran yang matang. Kita perlu melihat ini dari berbagai sisi, lanjutnya. Apakah sertifikasi ini hanya soal formalitas, atau ada tujuan yang lebih besar yang perlu kita pahami bersama? Sebuah diskusi panjang pun dimulai, dengan para santri bersemangat mengemukakan pendapat mereka. Di sebuah tempat yang jauh dari keramaian, di pengasingannya, Habib Rizik mendengar berita tentang sertifikasi ulama dengan hati yang terbakar. Ia merasa bahwa kebijakan tersebut adalah bentuk pemaksaan yang bertentangan dengan kebebasan beragama. Habib Rizik, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang vokal dalam membela kepentingan umat, memutuskan untuk menyuarakan pendapatnya melalui siaran langsung. Dengan semangat yang membara, ia mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut. Dalam siaran langsungnya, Habib Rizik berbicara keras. Sertifikasi ulama adalah langkah mundur. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap ulama yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi untuk umat. Apakah negara merasa lebih tahu soal agama kita daripada para ulama? Teriaknya dengan penuh emosi. Ia menegaskan bahwa sertifikasi ini hanyalah upaya untuk mengekang kebebasan berpendapat dan merendahkan martabat ulama yang telah berdiri di garis depan dalam menjaga nilai-nilai Islam. Pernyataan Habib Rizik langsung menyebar luas di media sosial, mengundang berbagai reaksi. Para pendukungnya memuji sikapnya yang berani, sementara pihak yang mendukung sertifikasi ulama merasa bahwa Habib Rizik hanya memperkeruh suasana. Dalam beberapa hari, kontroversi semakin membesar, dan Habib Rizik menjadi pusat perhatian, baik dari kalangan umat Islam maupun pemerintah. Tindakannya memicu perdebatan sengit di seluruh penjuru negeri, menambah ketegangan yang sudah ada. Pemerintah, yang menyadari bahwa isu sertifikasi ulama semakin memanas, akhirnya memberikan tanggapan resmi.
Seorang pejabat tinggi di Kementerian Agama menyatakan bahwa sertifikasi ulama bertujuan untuk memastikan bahwa ulama memiliki pemahaman yang baik tentang agama dan kebangsaan, sehingga dapat memberikan bimbingan yang tepat kepada umat. Mereka menjelaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk merendahkan ulama, tetapi untuk menjaga kualitas dakwah yang disampaikan kepada masyarakat. Namun, meskipun penjelasan itu terdengar rasional, banyak pihak yang merasa bahwa itu hanya alasan untuk menekan independensi ulama. Gus Ikdam, yang mengikuti perkembangan ini dengan seksama, merasa bahwa penjelasan pemerintah justru semakin memicu amarah umat. Jika tujuannya baik, mengapa tidak memberikan ruang lebih kepada ulama untuk mengembangkan ilmu tanpa campur tangan negara? Dipikirnya dalam hati. Masyarakat mulai merasa bahwa kebijakan ini lebih kepada pengawasan ketat terhadap ulama, yang telah lama menjadi simbol kebebasan beragama. Sebagai jawaban atas kritik yang berkembang, beberapa pejabat lainnya menegaskan bahwa sertifikasi ini akan membawa dampak positif bagi umat Islam, terutama dalam hal memperjelas kredibilitas ulama. Namun, bagi banyak ulama dan pemuka agama, kebijakan ini tetap dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas mereka. Gus Ikdam merasakan ketegangan yang semakin mengarah kepada sebuah konflik besar yang tidak mudah untuk diselesaikan. Di desa-desa, para kiai mulai bersuara keras. Mereka merasa bahwa kebijakan sertifikasi ulama ini tidak hanya merendahkan martabat mereka sebagai penjaga tradisi dan penuntun umat, tetapi juga berpotensi mengubah cara pandang umat terhadap kewibawaan ulama. Beberapa kiai bahkan mengancam akan melakukan perlawanan terhadap kebijakan ini. Mereka merasa bahwa negara tidak berhak mengatur siapa yang layak disebut ulama dan siapa yang tidak. Gus Ikdam, yang selalu mencoba menenangkan situasi, merasa berat hati melihat ketegangan yang semakin membesar. Ia tahu bahwa ada berbagai macam pandangan di kalangan ulama dan umat, namun ia juga menyadari bahwa jika tidak ada penyelesaian yang bijaksana, maka perselisihan ini akan merusak keharmonisan umat Islam di Indonesia. Ia berusaha mencari cara untuk meredakan perbedaan pendapat ini, namun di sisi lain, ia juga tidak bisa menutupi ketidaksetujuannya terhadap kebijakan yang mengancam kebebasan beragama. Dalam heningnya malam, Gus Ikdam kembali merenung, berpikir bagaimana menemukan solusi yang bisa menyatukan hati umat, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keagamaan yang mereka junjung tinggi. Namun, dengan sosok seperti Habib Rizik yang terus berapi-api menentang kebijakan ini, Gus Ikdam tahu bahwa tugasnya semakin berat. Pertarungan ini baru saja dimulai, dan ia harus siap menghadapi segala kemungkinan yang ada. Di tengah gejolak yang semakin memuncak, Gus Ikdam merasa sudah saatnya untuk mengajak para santri di pesantren untuk berdoa bersama. Malam itu, di ruang besar pesantren yang diterangi cahaya rembulan, ia memimpin doa dengan penuh pengharapan. Semua santri berkumpul, merendahkan hati, memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk dalam menghadapi ujian yang berat ini. Ya Allah, tuntunlah kami di jalan yang benar. Jauhkanlah kami dari perpecahan, kuatkan hati kami agar tetap teguh dalam menjaga kehormatan agama. Doa Gus Ikdam dengan khusyuk. Suasana doa itu dipenuhi dengan kesunyian yang mendalam, hanya terdengar isak tangis beberapa santri yang merasakan beban berat di pundak mereka. Gus Ikdam memimpin doa dengan penuh harap, berharap agar Allah memberikan jalan keluar terbaik, yang tidak akan membahayakan persatuan umat. Ia merasa bahwa perpecahan ini bisa menghancurkan fondasi umat Islam di Indonesia, dan hanya dengan pertolongannya lah mereka bisa bersatu kembali. Ia berdoa agar keteguhan hati dan kesabaran menjadi kekuatan bagi mereka semua. Keteguhan hati menjadi kunci bagi Gus Ikdam. Ia tidak ingin melihat umat Islam tercerai-berai hanya karena sebuah kebijakan yang tampaknya belum dipikirkan dengan matang. Ia tahu, meski tantangan berat dihadapi, kekuatan doa dan kebersamaan dalam menghadapi ujian ini adalah cara terbaik untuk menjaga persatuan dan kedamaian. Gus Ikdam bertekad untuk terus memimpin dengan hati yang penuh kasih dan ketulusan, sembari tetap mengingatkan umat agar tidak terjebak dalam perpecahan. Di tempat lain, Habib Rizik tidak tinggal diam. Di tengah ketegangan yang semakin berkembang, ia mengirim pesan kepada para pengikutnya melalui media sosial. Pesan itu penuh dengan semangat yang memotivasi, tetapi juga penuh ketegasan. Saudaraku, kita tidak boleh diam melihat ulama dihina dan direndahkan dengan kebijakan yang tidak adil ini. Kita harus bersatu dan menunjukkan bahwa kami, umat Islam, tidak akan membiarkan ini terjadi, ditulisnya dalam pesan yang viral. Habib Rizik mengajak para pengikutnya untuk menggelar aksi damai, namun dengan penekanan yang keras bahwa perlawanan terhadap kebijakan sertifikasi ulama harus dilanjutkan. Ia menegaskan bahwa aksi ini bukan untuk memecah belah, melainkan untuk menuntut hak umat Islam agar kebijakan tersebut dibatalkan. Dalam pesannya, ia berbicara tentang ketidakadilan yang dirasakan ulama dan umat Islam, serta urgensi untuk menjaga kebebasan beragama dan kemandirian ulama dalam berdakwah. Pesan Habib Rizik semakin menggelora di seluruh Indonesia. Para pengikutnya mulai bergerak,
mengikuti instruksi untuk menggelar demonstrasi damai. Namun, semakin banyak orang yang mulai merasa khawatir dengan eskalasi ketegangan ini. Meskipun aksi damai yang digalakkan Habib Rizik terlihat terorganisir, namun di balik semangat juang itu, muncul kekhawatiran akan ancaman konflik yang lebih besar. Keadaan semakin rumit, dan situasi menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. Dalam upaya untuk mencari solusi, Gus Ikdam memutuskan untuk menemui Kiai Munir, seorang ulama sepuh yang dihormati dan dikenal dengan pandangan yang lebih konservatif. Gus Ikdam ingin membuka dialog dengan Kiai Munir, berharap bisa menemukan titik temu yang dapat meredakan ketegangan. Kiai Munir, saya tahu Anda merasa khawatir dengan kebijakan ini, tetapi apakah kita tidak sebaiknya mencoba berdialog dengan pemerintah? Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kebijaksanaan yang mendalam, kata Gus Ikdam dengan penuh hormat. Kiai Munir mendengarkan dengan seksama, namun wajahnya tampak ragu. Gus, saya khawatir kita akan kehilangan kehormatan ulama jika kita diam saja. Mereka ingin kita tunduk pada kebijakan yang tidak kita setujui. Bagi saya, ini adalah waktu untuk menunjukkan sikap tegas, bukan berdiam diri menunggu kebijakan yang tidak adil diterima begitu saja. Kiai Munir mengungkapkan kekhawatirannya, merasa bahwa sikap lembut Gus Ikdam akan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk terus menekan peran ulama. Namun Gus Ikdam tetap berusaha tenang dan meyakinkan Kiai Munir bahwa perlawanan melalui dialog lebih bijak daripada memperburuk keadaan dengan perlawanan yang lebih keras. Kita adalah penjaga nilai-nilai Islam, Kiai. Tugas kita bukan hanya untuk berjuang, tetapi juga untuk mendidik umat dengan cara yang damai, bukan dengan konfrontasi yang bisa merusak kedamaian, jawab Gus Ikdam. Perbedaan pandangan antara Gus Ikdam dan Kiai Munir semakin mencerminkan betapa sulitnya mencari jalan tengah dalam situasi yang semakin panas ini. Seiring berjalannya waktu, ketegangan di pesantren Gus Ikdam semakin terasa. Beberapa santri senior mulai meragukan sikap Gus Ikdam yang lebih memilih jalan diplomasi dan dialog. Mereka merasa bahwa Gus Ikdam terlalu lembut dalam menghadapi pemerintah, dan hal ini membuat mereka frustrasi. Kita harus berjuang untuk mempertahankan martabat ulama, bukan malah berdamai dengan kebijakan yang jelas-jelas merugikan kita, kata seorang santri senior yang mulai mempertanyakan langkah Gus Ikdam. Gus Ikdam mencoba untuk menenangkan para santrinya dengan berbicara kepada mereka secara pribadi. Saya mengerti kekhawatiran kalian, tetapi kita tidak bisa membiarkan emosi menguasai kita. Setiap perlawanan yang keras bisa mengarah pada kekerasan yang merugikan banyak orang. Jangan biarkan kebijakan ini merusak persatuan kita. Kita harus menjaga kehormatan ulama dengan cara yang lebih bijaksana. Namun, meskipun Gus Ikdam berusaha keras untuk meyakinkan mereka, keraguan tetap menghantui banyak santri. Mereka merasa bahwa sebuah perlawanan keras adalah cara terbaik untuk menghadapi kebijakan yang mereka anggap merendahkan ulama. Ketegangan di pesantren semakin memuncak, dan Gus Ikdam tahu bahwa ia harus segera menemukan cara untuk menyatukan kembali para santrinya yang terpecah. Jika tidak, pesantren ini mungkin akan terbelah oleh perbedaan pendapat yang semakin tajam. Dalam upaya mencari jalan tengah, Gus Ikdam mulai mendengarkan keresahan dari tokoh-tokoh masyarakat di luar pesantren. Ia menemui petani, pemuda desa, hingga para tokoh agama yang lebih moderat. Masing-masing dari mereka memiliki pandangan berbeda tentang kebijakan sertifikasi ulama. Petani di desa merasa bahwa ulama yang bersertifikat akan lebih dipercaya untuk memberikan bimbingan agama yang jelas dan terstruktur. Sementara pemuda desa khawatir bahwa sertifikasi ini akan mengurangi kebebasan mereka dalam menuntut ilmu agama. Di setiap pertemuan, Gus Ikdam mencoba untuk membuka ruang dialog yang lebih kecil, berbicara dengan santun dan penuh pengertian. Ia tahu bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang alami, tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara mereka menghadapinya dengan kepala dingin dan hati yang lapang. Kita mungkin memiliki pandangan yang berbeda, tetapi tujuan kita sama, menjaga kehormatan agama dan ulama kita, kata Gus Ikdam dengan lembut. Meskipun jalan tengah ini tidak mudah, Gus Ikdam tetap yakin bahwa dengan dialog yang terbuka dan saling menghargai, mereka bisa menemukan solusi terbaik. Persatuan umat Islam adalah hal yang tak ternilai, dan ia berjanji untuk terus berjuang agar perbedaan ini tidak menjadi pemecah belah, melainkan sebuah kekuatan untuk memperkuat komunitas umat Islam di Indonesia. Malam itu, Gus Ikdam menerima sebuah pesan singkat yang masuk ke ponselnya. Pesan itu berasal dari Habib Rizik. Tulisannya langsung tegas dan penuh semangat. Gus Ikdam, saya mendengar Anda memilih jalan dialog. Tapi ingat, perjuangan memerlukan keberanian, bukan hanya akal. Terkadang, kita harus siap berdiri dan melawan ketidakadilan meski itu berat. Gus Ikdam membaca pesan itu dengan seksama, merasakan ketegasan yang datang dari seorang pemimpin yang tidak mau menyerah pada apa yang ia yakini sebagai perjuangan umat. Gus Ikdam tahu bahwa Habib Rizik berbicara dari hati yang penuh keberanian,
Namun di sisi lain, ia merasa bahwa dialog dan penyelesaian damai adalah jalan terbaik. Ia menghargai semangat Habib Rizik, namun juga tidak ingin tergesa-gesa mengambil langkah yang bisa memicu konflik lebih besar. Di dalam dirinya, Gus Ikdam merasa bahwa sebuah tindakan yang penuh pertimbangan akan lebih bermanfaat untuk umat. Namun, pesan Habib Rizik tetap terngiang di pikirannya, mengingatkannya akan keteguhan yang diperlukan dalam menghadapi ujian ini. Malam itu, Gus Ikdam meresapi pesan tersebut dan memutuskan untuk tidak terburu-buru. Dialog tetap menjadi pilihan utamanya, namun ia akan mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang akan datang. Ia tahu, semakin hari semakin sulit untuk menjaga kesatuan umat Islam di Indonesia, dan ia harus bijak dalam melangkah. Dalam upaya untuk mempertemukan berbagai pandangan yang berkembang di kalangan ulama, Gus Ikdam memutuskan untuk mengadakan sebuah majelis akbar. Ia mengundang ulama dari berbagai daerah, berharap mereka bisa duduk bersama, berdiskusi, dan menyatukan suara mereka dalam menghadapi kebijakan sertifikasi ulama. Jika kita bisa bersatu dalam majelis ini, maka kita akan menunjukkan kepada umat bahwa perbedaan pendapat bukan halangan untuk menjaga persatuan, ujar Gus Ikdam kepada santrinya. Majelis akbar ini diharapkan dapat menjadi forum yang menyejukkan, tempat bagi ulama-ulama besar untuk berbicara dan memberikan solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi umat. Gus Ikdam berharap bahwa pertemuan ini akan menjadi langkah awal untuk menciptakan kesepakatan bersama, yang tidak hanya memperjuangkan martabat ulama, tetapi juga menjaga persatuan umat Islam di Indonesia. Kita harus menemukan cara untuk berbicara dengan satu suara, meski kita punya berbagai pandangan, kata Gus Ikdam kepada para santri yang sedang mempersiapkan acara tersebut. Kabar tentang majelis akbar ini pun mulai menyebar. Banyak orang, baik dari kalangan ulama, masyarakat umum, dan para santri, mulai antusias menunggu acara besar ini. Gus Ikdam merasa berat, namun ia tahu bahwa ini adalah ujian besar baginya. Ia harus bisa memastikan bahwa majelis ini berjalan lancar, dan lebih penting lagi, dapat memberikan solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Di pengasingannya, Habib Rizik semakin gelisah mendengar kabar tentang majelis akbar yang akan diadakan oleh Gus Ikdam. Ia merasa bahwa pertemuan itu mungkin akan menjadi titik balik yang menentukan arah perjuangan umat Islam di Indonesia. Habib Rizik mulai merasa bahwa ia harus ikut campur, untuk memastikan bahwa umat Islam tidak terjebak dalam perundingan yang bisa meredam semangat juang mereka. Mereka harus mendengar suara kita, bukan hanya berdialog tanpa arah, kata Habib Rizik dalam sebuah pesan yang ia kirimkan kepada beberapa pengikutnya. Ia merasa bahwa dengan cara yang lebih tegas, mereka bisa menyuarakan ketidaksetujuan terhadap kebijakan sertifikasi ulama yang dinilai merugikan ulama dan umat. Ketegangan di dalam dirinya semakin terasa, seperti ada dorongan yang memaksanya untuk segera berbicara di depan umat, untuk mengingatkan mereka akan pentingnya mempertahankan hak-hak mereka sebagai umat Islam. Namun, di sisi lain, Habib Rizik juga tahu bahwa jika ia berbuat sesuatu yang lebih radikal, ia akan semakin jauh dari jalan yang diinginkan oleh banyak pihak. Ia merasa terjepit, berada di antara dorongan untuk bertindak dan keinginan untuk menjaga umat Islam tetap bersatu. Ketegangan ini menambah beban di pundaknya, dan ia menyadari bahwa keputusan yang ia ambil dalam waktu dekat bisa mempengaruhi nasib banyak orang. Gus Ikdam mempersiapkan majelis akbar dengan penuh ketegangan. Persiapan yang memerlukan perhatian ekstra membuatnya tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa malam berturut-turut. Santri-santrinya yang lebih muda, yang semula antusias, kini mulai merasakan beban perjuangan ini. Mereka tahu bahwa majelis akbar ini bukan sekadar sebuah acara biasa, melainkan sebuah pertemuan besar yang bisa menentukan masa depan ulama di Indonesia. Gus Ikdam bertemu dengan berbagai tokoh agama dan masyarakat yang terlibat dalam persiapan, memastikan semuanya berjalan lancar. Ia ingin majelis ini menjadi momen penting untuk menyatukan pandangan, meskipun ia tahu bahwa perbedaan tetap ada. Kita harus mengutamakan kedamaian dan kebijaksanaan dalam setiap langkah kita, katanya kepada para tokoh yang hadir. Namun, meskipun ia berbicara dengan tenang, ada rasa cemas yang menghantuinya. Apa yang akan terjadi jika majelis ini tidak berjalan sesuai harapan? Para santri yang lebih senior mulai merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Mereka yang sebelumnya ragu dengan sikap Gus Ikdam kini semakin gelisah, mempertanyakan apakah dialog masih dapat membawa perubahan yang mereka inginkan. Beberapa di antara mereka mengusulkan agar majelis ini dijadikan ajang perlawanan terbuka. Gus Ikdam merasa tertekan, tetapi ia tetap teguh pada prinsipnya. Ia berharap majelis akbar ini bisa menjadi jembatan antara berbagai pandangan yang ada, tanpa memperburuk ketegangan yang sudah ada. Akhirnya, hari yang dinanti tiba. Majelis akbar digelar dengan megah di sebuah tempat yang sudah dipersiapkan dengan sangat hati-hati. Ribuan orang dari berbagai daerah berkumpul, menciptakan atmosfer yang penuh semangat. Ulama-ulama besar, tokoh masyarakat,
hingga para santri hadir dalam acara ini. Gus Ikdam berdiri di depan panggung, dengan hati yang penuh harap dan doa, memandang kerumunan yang memenuhi setiap sudut tempat. Namun, meskipun suasana tampak penuh antusiasme, ketegangan tetap terasa di udara. Setiap pandangan yang berbeda, setiap kata yang diucapkan, membawa beban yang lebih berat. Gus Ikdam merasakan hal itu dengan sangat jelas. Ia tahu bahwa meskipun acara ini tampak berjalan lancar, masih ada pertarungan besar yang sedang berlangsung dalam hati setiap orang yang hadir. Di balik keramaian dan antusiasme, Gus Ikdam tetap merasa cemas. Ia tidak tahu apakah majelis ini akan berhasil menyatukan semua pihak, atau justru memperburuk ketegangan yang ada. Namun, ia bertekad untuk berusaha semaksimal mungkin. Ini adalah ujian besar, dan ia berharap umat Islam bisa menemukan cara untuk tetap bersatu, meskipun perbedaan di antara mereka semakin tajam. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Di hadapan ribuan orang yang penuh harap, Gus Ikdam berdiri dengan tenang di panggung utama Majelis Akbar. Suasana hening, semua mata tertuju padanya, dan ia mulai berbicara dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Saudaraku, kita berkumpul di sini bukan untuk memecah belah, tetapi untuk menemukan jalan menuju persatuan. Perbedaan di antara kita adalah rahmat dari Allah, bukan penghalang bagi kita untuk berjalan bersama, kata Gus Ikdam dengan penuh rasa tanggung jawab. Pidatonya mengalir dengan penuh hikmah, mengajak semua yang hadir untuk merenung tentang arti sejati persatuan dalam Islam. Setiap pandangan yang berbeda seharusnya tidak menjadi sumber pertentangan, tetapi menjadi kesempatan untuk memperkaya cara kita memahami kebenaran. Mari kita jadikan perbedaan sebagai sebuah kekuatan, bukan pemecah belah, lanjutnya. Gus Ikdam mengingatkan bahwa sebagai umat Islam, tujuan mereka adalah menjaga keharmonisan dan membangun masa depan bersama yang lebih baik. Pidato Gus Ikdam diterima dengan tepuk tangan yang meriah, namun ada juga beberapa wajah yang tampak ragu. Mereka yang hadir dengan hati terbuka mendengarkan kata-katanya, namun ketegangan masih tampak di mata sebagian orang. Gus Ikdam tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tetapi ia bertekad untuk terus berjuang demi menjaga persatuan umat, meskipun tantangannya semakin besar. Tak lama setelah Gus Ikdam menyelesaikan pidatonya, seorang perwakilan dari kelompok Habib Rizik berdiri dan mengambil mikrofon dengan tegas. Saudara-saudara, kita berkumpul bukan untuk berdialog dengan mereka yang tidak memahami perjuangan kita. Kebijakan sertifikasi ulama ini adalah penghinaan bagi martabat ulama, dan kita harus menolaknya dengan tegas. Tidak ada tempat bagi perundingan dalam hal ini, serunya dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruang majelis. Suasana di majelis berubah. Beberapa orang mulai berdiri dan menganggukkan kepala setuju, sementara yang lain terdiam, merasakan perbedaan yang jelas di antara hadirin. Gus Ikdam yang berada di depan panggung melihat reaksi itu dengan cemas. Ia tahu bahwa meskipun pidatonya tadi bertujuan untuk menenangkan keadaan, ada kelompok yang masih keras kepala dan menuntut tindakan tegas. Dialog yang selama ini ia usung mulai terlihat rapuh di hadapan seruan keras tersebut. Pertentangan pendapat itu semakin jelas terlihat. Beberapa ulama yang sebelumnya mendukung pendekatan damai Gus Ikdam kini mulai meragukan apakah jalan dialog masih relevan. Sementara itu, mereka yang mendukung perjuangan keras Habib Rizik semakin lantang menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Gus Ikdam merasa terjebak di tengah-tengah, dengan tanggung jawab besar untuk menjaga agar majelis tetap dalam jalur yang damai dan menghindari konflik terbuka. Ketegangan yang sebelumnya terpendam kini mulai memuncak. Sekelompok orang yang tidak puas dengan pendekatan Gus Ikdam mulai mengeluarkan teriakan keras, menuntut agar kebijakan sertifikasi ulama ditolak tanpa kompromi. Jangan biarkan ulama dihina, kita harus bertindak sekarang, teriak salah satu orang dari kerumunan yang semakin ramai. Para pengikutnya segera bergabung, menciptakan kerusuhan kecil di bagian depan majelis. Gus Ikdam yang menyaksikan kejadian itu dari jauh segera mengambil langkah cepat untuk meredakan keadaan. Ia mendekati kelompok yang berdemonstrasi tersebut dengan tenang. Saudaraku, kita harus tetap menjaga kesantunan dan tidak terjebak dalam emosi. Perjuangan kita harus berdasarkan hikmah, bukan kekerasan, ujarnya dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Namun, suara teriakan semakin keras, dan suasana semakin sulit untuk dikendalikan. Kerusuhan kecil itu mulai melibatkan lebih banyak orang, dan Gus Ikdam merasa situasi semakin tidak terkendali. Di tengah kekacauan itu, beberapa santri yang hadir mulai meragukan kemampuan Gus Ikdam untuk mengendalikan situasi. Mereka merasa bahwa jika perlawanan ini tidak dihadapi dengan tegas, kebijakan sertifikasi ulama akan terus dilaksanakan tanpa hambatan. Meskipun Gus Ikdam berusaha menenangkan suasana, kerusuhan yang terjadi semakin mengarah pada konfrontasi langsung antara dua kelompok yang berbeda pandangan.
Gus Ikdam segera meminta para santri dan ulama yang hadir untuk berkumpul dan melakukan zikir bersama. Mari kita kembali kepada Allah, memohon ketenangan dan petunjuk-Nya. Kita tidak boleh membiarkan kemarahan dan perpecahan menguasai hati kita, jika tanya dengan penuh ketenangan. Zikir bersama menjadi sebuah upaya untuk meredakan ketegangan yang semakin memuncak, mengingatkan umat akan pentingnya kedamaian dalam perjuangan. Zikir yang dilantunkan dengan khusyuk oleh ribuan orang di majelis tersebut mengisi udara dengan ketenangan yang dalam. Gus Ikdam berharap bahwa melalui doa dan zikir, hati umat akan disatukan kembali, dan mereka akan dipenuhi dengan kesabaran untuk menghadapi ujian ini. Meskipun kerusuhan belum sepenuhnya reda, suasana menjadi sedikit lebih tenang setelah zikir bersama itu. Gus Ikdam merasa, meskipun ini adalah perjuangan yang sulit, ia harus tetap teguh di jalan yang benar. Namun, meskipun doa dan zikir bisa menenangkan sebagian hati, beberapa di antara mereka yang merasa frustasi dengan situasi ini mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sabar. Mereka ingin bertindak lebih tegas, dan ketegangan yang terjadi di lapangan semakin menambah beban yang harus ditanggung oleh Gus Ikdam. Ia tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai, dan ia harus menemukan cara untuk menjaga keseimbangan antara menjaga perdamaian dan memenuhi tuntutan umat yang semakin mendesak. Saat Gus Ikdam mencoba untuk meredakan ketegangan, beberapa provokator mulai muncul dari pihak-pihak yang tidak puas dengan jalan yang diambilnya. Bisikan-bisikan yang merusak suasana mulai tersebar, mempengaruhi beberapa pengikutnya untuk beralih mendukung perjuangan keras. Dialog tidak akan membawa hasil. Jika kita terus diam, maka kebijakan ini akan tetap berjalan. Demikian salah satu bisikan yang terdengar di tengah kerumunan. Provokasi yang semakin tersebar mulai mempengaruhi situasi. Beberapa orang yang tadinya hadir dengan niat untuk berdialog ini mulai merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain mengikuti jejak kelompok yang menuntut penolakan keras terhadap kebijakan sertifikasi ulama. Suasana di lapangan semakin tidak menentu, dan Gus Ikdam merasakan bahwa ada kekuatan yang sedang berusaha menggoyahkan pondasi perjuangan yang ia bangun dengan susah payah. Ia tahu bahwa jika provokasi ini tidak dihentikan, Majelis Akbar yang seharusnya menjadi titik perdamaian justru bisa berubah menjadi api yang membakar persatuan umat. Gus Ikdam berusaha tetap tenang dan berdoa agar Allah memberikan petunjuk kepadanya. Ia tahu bahwa provokasi ini adalah ujian berat bagi dirinya dan perjuangannya. Namun, ia juga sadar bahwa peranannya sebagai pemimpin di tengah umat ini sangatlah besar. Jika ia tidak bisa mengendalikan situasi ini, maka perpecahan yang lebih besar mungkin akan terjadi. Di tengah Majelis Akbar, saat suasana mulai sedikit mereda setelah zikir bersama, bisikan-bisikan mulai terdengar. Provokasi dari pihak-pihak yang tidak puas dengan situasi semakin menguat. Mereka yang merasa perjuangan Gus Ikdam terlalu lemah mulai menyebarkan wacana bahwa hanya perlawanan keras yang bisa mengubah keadaan. Kita hanya akan didengar jika kita melawan keras, bukan dengan dialog yang tak berujung, dibisik beberapa orang yang berkumpul di sudut ruangan, mempengaruhi beberapa pengikutnya. Perdebatan sengit mulai terjadi di antara mereka yang hadir, beberapa mulai menyoraki pidato Gus Ikdam yang dianggap terlalu lembut. Bisikan ini mengarah pada ketidakpercayaan terhadap pendekatan yang lebih damai. Beberapa orang bahkan mulai mendesak untuk beraksi lebih tegas, dengan alasan bahwa pemerintah tak akan pernah berubah jika mereka terus berbicara dengan cara yang sama. Dalam beberapa detik, suasana yang tadinya penuh harapan itu mulai bergeser menjadi lebih panas. Gus Ikdam, yang mendengar bisikan tersebut, menyadari bahwa provokasi ini dapat merusak tujuan mereka, yaitu menjaga kesatuan dan menghindari perpecahan umat. Gus Ikdam segera berusaha mengatasi ketegangan ini, menyarankan agar setiap tindakan yang dilakukan haruslah melalui pertimbangan yang matang, dan bukan didorong oleh emosi semata. Namun, suara provokator semakin keras, dan kelompok mereka mulai menarik perhatian lebih banyak orang. Tidak ada jalan lain selain bertindak tegas. Jangan biarkan ulama dipermalukan, teriak salah seorang pengikut Habib Rizik. Dalam hati, Gus Ikdam merasakan beratnya ujian ini. Meskipun ia berusaha menjaga kedamaian, ia tahu bahwa hal ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, yang sulit dikendalikan. Saat situasi semakin memanas, Gus Ikdam menerima pesan singkat yang mengkhawatirkan. Itu dari Habib Rizik. Saudaraku Gus Ikdam, saya khawatir jika provokasi ini dibiarkan, kita akan kehilangan tujuan utama kita. Jangan biarkan kekacauan ini merusak perjuangan kita untuk memperjuangkan ulama dan agama. Umat memerlukan ketegasan, bukan kebingungannya. Pesan itu membuat Gus Ikdam termenung. Habib Rizik, yang selalu mengedepankan tindakan tegas, sepertinya semakin percaya bahwa cara damai yang diusung Gus Ikdam tidak akan membawa hasil yang diinginkan. Di satu sisi, Gus Ikdam memahami kekhawatiran Habib Rizik. Ia tahu bahwa banyak orang yang sudah lelah dengan pendekatan yang lambat dan berbelit-belit. Namun, di sisi lain,
ia tetap yakin bahwa kekerasan dan perpecahan bukanlah jalan yang benar. Sebagai seorang pemimpin, ia merasa semakin terpojok antara dua pilihan yang tidak mudah. Tetap pada jalan damai yang ia percayai atau menuruti desakan untuk bertindak lebih keras. Perjuangan ini bukan hanya tentang menang, tetapi bagaimana kita menjaga prinsip dan kehormatan ulama. Gumamnya dalam hati, meresapi pesan dari Habib Rizik. Gus Ikdam merasa tanggung jawabnya semakin berat. Ia harus mencari jalan yang bisa meredakan ketegangan tanpa mengorbankan integritas perjuangan. Pesan dari Habib Rizik memberi tekanan baru dalam perjuangannya, membuatnya semakin sadar bahwa ia harus lebih berhati-hati dalam menyikapi situasi ini. Ia tak ingin membiarkan provokasi dan perpecahan merusak segalanya, namun ia juga tak bisa mengabaikan suara yang mendesak untuk bertindak lebih tegas. Beberapa hari setelah Majelis Akbar, keraguan mulai tumbuh di kalangan beberapa santri. Berita tentang ketegangan yang terjadi di lapangan dan provokasi yang menguat membuat mereka mulai mempertanyakan apakah jalan yang diambil Gus Ikdam benar. Apakah kita harus terus diam sementara orang lain bertindak? Tanya salah satu santri senior kepada temannya. Bukankah Gus Ikdam harus lebih tegas dalam menghadapi pemerintah yang tak mendengarkan suara kita? Ujar santri lainnya, merasa cemas dengan situasi yang semakin tak terkendali. Gus Ikdam mengetahui keraguan yang mulai berkembang di kalangan santri. Beberapa dari mereka merasa perjuangannya yang terlalu mengedepankan dialog malah mengarah pada ketidakjelasan dan ketidaktegasan. Meskipun ia telah berusaha mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga kedamaian, situasi di luar semakin membuat banyak santri merasa bingung. Mereka yang telah lama mengabdi di pesantren kini merasa cemas dengan masa depan perjuangan ini. Keraguan itu semakin besar seiring beredarnya kabar tentang provokasi yang semakin menguat, dan banyak yang mulai merasa bahwa pendekatan Gus Ikdam tidak akan cukup untuk mengubah keadaan. Gus Ikdam tahu bahwa jika keraguan ini tidak segera diatasi, perjuangannya akan semakin terpecah. Ia mencoba berbicara dengan beberapa santri, menjelaskan bahwa apa yang mereka perjuangkan bukanlah tentang menang atau kalah, tetapi tentang menjaga martabat ulama dan persatuan umat. Namun, kata-katanya tampaknya tidak cukup meyakinkan sebagian dari mereka. Gus Ikdam harus mencari cara untuk mengembalikan keyakinan mereka dan menunjukkan bahwa jalannya adalah yang terbaik, meskipun penuh tantangan. Tiba-tiba, sebuah video palsu yang memutarbalikkan pernyataan Gus Ikdam mulai beredar di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat seolah-olah Gus Ikdam sedang mengkhianati perjuangan ulama dengan mendukung kebijakan sertifikasi ulama. Potongan-potongan kata yang diambil dari pidatonya disunting sedemikian rupa sehingga memberi kesan bahwa ia menyetujui kebijakan tersebut. Video itu dengan cepat viral, menyebar ke berbagai grup pesantren dan media sosial, memperburuk citra perjuangannya. Para pengikut Habib Rizik, yang sudah terpengaruh oleh ketegangan sebelumnya, semakin tersulut amarahnya. Mereka mulai menuding Gus Ikdam sebagai pengkhianat, yang berusaha meredam perjuangan mereka. Beberapa santri dan ulama yang sebelumnya mendukung Gus Ikdam kini merasa bingung dan mulai meragukan niatnya. Video palsu itu berhasil menambah keraguan yang ada, dan situasi yang semula bisa terkendali kini semakin sulit dibendung. Gus Ikdam merasa cemas karena kebohongan ini bisa menghancurkan segalanya, baik perjuangan maupun persatuan umat. Mendengar kabar tersebut, Gus Ikdam segera mengumpulkan para ulama dan santri untuk membahas masalah ini. Kita harus melawan kebohongan ini dengan kebenaran. Jangan biarkan video palsu ini merusak apa yang telah kita bangun, ujarnya dengan tegas. Namun, ia juga sadar bahwa tidak mudah untuk mengatasi isu seperti ini. Provokasi yang semakin intens dan kebohongan yang menyebar cepat di media sosial membuatnya semakin terjepit dalam dilema besar, mempertahankan integritasnya atau mengikuti arus yang semakin mengarah pada perpecahan. Gus Ikdam memutuskan untuk mengadakan rapat darurat dengan para ulama senior untuk merumuskan strategi menghadapi kebohongan yang beredar. Kita tidak bisa membiarkan fitnah ini terus berlanjut, katanya. Ia menekankan bahwa mereka harus bersatu untuk melawan kebohongan tersebut, dan bahwa kebenaran harus menjadi senjata utama mereka dalam perjuangan ini. Setiap langkah harus diambil dengan hati-hati agar tidak menambah ketegangan yang sudah ada. Para ulama yang hadir sepakat untuk meluruskan masalah ini dengan cara yang lebih strategis. Mereka sepakat untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa video yang beredar adalah rekayasa, dan untuk mengajak umat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Namun, mereka juga menyadari bahwa ini adalah perjuangan yang panjang dan penuh tantangan. Gus Ikdam meminta setiap orang untuk mengingat tujuan utama mereka, menjaga kehormatan ulama dan menjaga persatuan umat Islam. Meskipun ada banyak tantangan di depan, Gus Ikdam yakin bahwa dengan kebenaran dan kebijaksanaan, mereka akan bisa mengatasi krisis ini. Namun, ia juga sadar bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang menghadapi provokasi eksternal, tetapi juga mempertahankan hati umat yang mulai ragu. Itulah tantangan terbesarnya,
memastikan bahwa perjuangan ini tetap berada di jalur yang benar, meskipun banyak rintangan di sepanjang jalan. Media sosial semakin panas. Video palsu yang memutarbalikkan ucapan Gus Ikdam semakin tersebar luas, diikuti oleh komentar-komentar bernada provokatif yang memperburuk ketegangan. Beberapa akun anonim menyebarkan informasi yang membingungkan, menggali kembali perdebatan yang sempat mereda. Isu tentang kebijakan sertifikasi ulama menjadi semakin sengit, dengan berbagai pihak saling menuding dan menuduh. Beberapa pengikut Habib Rizik mulai melakukan aksi-aksi protes lebih besar, sementara kelompok yang mendukung Gus Ikdam berusaha menenangkan situasi dengan seruan-seruan perdamaian. Namun, ketegangan semakin memuncak. Beberapa santri yang sudah terpengaruh oleh kebohongan itu mulai merasa bahwa Gus Ikdam tidak lagi bisa dipercaya. Dalam hati mereka, kebingungannya semakin besar, dan mereka mulai merasa terpecah antara mengikuti perjuangan damai atau perlawanan yang lebih keras. Gus Ikdam berdiri di tengah-tengahnya, merasa semakin terjepit. Ia tahu bahwa media sosial telah mengubah arah perjuangan ini. Di satu sisi, ada harapan bahwa kebenaran akan menang, tetapi di sisi lain, ia menyadari bahwa media sosial juga bisa menjadi senjata yang menghancurkan. Ketegangan yang semakin memuncak ini memberi pelajaran besar bagi Gus Ikdam. Perjuangan untuk ulama dan umat Islam ini akan membutuhkan lebih dari sekadar kata-kata. Ia membutuhkan keteguhan hati dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap ujian yang datang. Seiring dengan semakin memanasnya situasi, Habib Rizik semakin mendesak agar perjuangan ini tidak terperangkap dalam keraguan. Kita tak bisa terus terjebak dalam keraguan dan perdebatan yang tiada akhir. Jika kita ingin perubahan, kita harus bertindak tegas, ia ujarnya dalam sebuah pertemuan dengan pengikutnya. Ia menekankan bahwa hanya dengan keberanian untuk bertindak secara langsung, umat Islam dapat mempertahankan martabatnya di hadapan pemerintah yang semakin meremehkan peran ulama. Langkah tegas adalah kunci untuk memaksa mereka mendengarkan kita, jelanjutnya. Gus Ikdam, yang mendengar seruan tersebut, merasakan beban berat di pundaknya. Ia mengerti bahwa keputusan besar akan segera diambil, dan setiap pilihan yang diambil dapat membawa dampak besar. Sementara itu, desakan dari berbagai pihak semakin kuat, memintanya untuk tidak hanya berbicara dalam pidato-pidato yang damai, tetapi untuk bertindak lebih keras. Apakah ini saatnya untuk menyampaikan keberanian melalui tindakan, bukan hanya kata-kata, pikir Gus Ikdam. Dalam hati, ia merasa kebingungannya semakin dalam. Namun, ia tahu bahwa jalan damai tetap menjadi harapannya, meski banyak pihak yang tak setuju. Perasaan Gus Ikdam semakin terhimpit oleh tekanan. Namun, ia memilih untuk tidak tergesa-gesa dalam membuat keputusan. Dalam dirinya, ia yakin bahwa perjuangan ini bukanlah tentang siapa yang paling kuat atau tegas, tetapi siapa yang bisa menjaga kebenaran dan kesatuan umat. Ia pun mulai merencanakan langkah-langkah strategis untuk meredakan ketegangan ini, meskipun ia tahu bahwa langkah-langkah ini bisa saja lebih memicu provokasi dari mereka yang lebih menginginkan tindakan keras. Di tengah situasi yang semakin memanas, sebuah insiden terjadi di Majelis Akbar yang kembali digelar untuk mengumpulkan suara umat. Seorang provokator menyusup ke dalam majelis dan mulai menyebarkan informasi yang salah tentang Gus Ikdam. Ia menyebarkan isu bahwa Gus Ikdam diam-diam mendukung kebijakan pemerintah dan akan menjual agama demi kepentingan politik. Isu ini dengan cepat menyebar ke kalangan pengikut yang tidak tahu menahu. Beberapa orang mulai terprovokasi, menciptakan kerusuhan kecil di tengah-tengah majelis. Gus Ikdam segera mengambil langkah bijak. Tanpa panik, ia meminta para santri dan hadirin untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak jelas. Jangan biarkan provokasi ini menghancurkan kita. Kita adalah umat yang berlandaskan pada kebenaran, dan kebenaran tidak perlu dibungkus dengan kebohongan, tegasnya. Ia meminta agar setiap orang mengingat tujuan perjuangan mereka, yaitu menjaga martabat ulama dan umat, bukan membiarkan diri terpecah oleh isu yang tak berdasar. Gus Ikdam memahami bahwa provokasi ini hanya akan memperburuk keadaan jika tidak ditangani dengan bijak. Meskipun demikian, kekhawatiran Gus Ikdam semakin meningkat. Setiap kali provokasi ini muncul, semakin banyak orang yang mulai meragukan kejujuran perjuangannya. Namun, Gus Ikdam tetap bertahan pada pendirian awalnya. Ia tahu bahwa ia harus menjaga ketenangan dalam menghadapi segala ancaman, agar umat tidak tercerai-berai oleh isu yang dibuat oleh mereka yang memiliki agenda tersendiri. Sambil terus berusaha menenangkan hadirin, ia juga menyadari bahwa waktu semakin mendesak untuk menemukan titik terang dari perjuangan ini. Menyadari bahwa ancaman perpecahan semakin dekat, Gus Ikdam merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan perjuangan ini adalah dengan menyatukan suara antara dirinya dan perwakilan Habib Rizik. Meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, menjaga kehormatan ulama dan umat Islam. Gus Ikdam mengusulkan untuk mengadakan pertemuan langsung dengan perwakilan Habib Rizik,
meskipun ia tahu bahwa pertemuan ini akan penuh dengan ketegangan. Hari yang ditunggu pun tiba. Di sebuah tempat yang sederhana, Gus Ikdam dan perwakilan Habib Rizik duduk berdampingan, di tengah tekanan yang semakin kuat dari luar. Suasana pertemuan itu terasa penuh ketegangan, dengan kedua pihak menjaga jarak, tetapi tetap berusaha membuka ruang untuk saling mendengarkan. Gus Ikdam memulai pembicaraan dengan kalimat yang tenang namun tegas, "Kita semua menginginkan yang terbaik untuk umat ini. Namun, kita harus berhati-hati dalam setiap langkah kita. Jangan sampai perbedaan kita menjauhkan kita dari tujuan mulia." Perwakilan Habib Rizik, meskipun tegas dan penuh semangat, akhirnya mulai meresapi kata-kata Gus Ikdam. "Saya tahu perjuangan ini membutuhkan langkah nyata, Gus. Tapi kita juga harus menjaga agar umat tidak terpecah. Kita harus bersatu meskipun berbeda." Walaupun masih ada perbedaan pendapat, pertemuan ini membuka pintu bagi kesepakatan untuk saling mendukung perjuangan satu sama lain. Gus Ikdam berharap bahwa, meskipun jalan yang mereka tempuh berbeda, mereka tetap bisa membawa umat menuju kebaikan dan persatuan. Keputusan besar datang dari pemerintah yang akhirnya mengundang para ulama untuk duduk bersama dalam sebuah dialog nasional untuk membahas masalah sertifikasi ulama. Gus Ikdam hadir sebagai perwakilan ulama muda, mewakili suara mereka yang mendukung jalan damai dan dialog. Di sisi lain, perwakilan dari Habib Rizik tetap dengan sikap ketegasan, menyuarakan penolakan keras terhadap kebijakan sertifikasi ulama yang dianggap merendahkan martabat ulama. Di dalam ruangan yang penuh dengan ketegangan, perbedaan pendapat semakin terlihat jelas. Gus Ikdam berbicara dengan penuh kebijaksanaan, menyampaikan pandangan bahwa sertifikasi ulama tidak boleh menjadi alat untuk memecah belah umat, tetapi harus menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman agama yang mendalam. Sementara itu, perwakilan Habib Rizik menuntut agar kebijakan tersebut dicabut, menekankan bahwa kebijakan semacam itu hanya akan menambah kesulitan bagi ulama yang sudah lama mengabdikan diri tanpa sertifikasi resmi. Meskipun pandangan mereka berbeda, keduanya sepakat bahwa perjuangan untuk ulama harus tetap menjadi prioritas. Dialog ini berakhir dengan kesepakatan untuk membentuk tim independen yang akan menilai kebijakan tersebut lebih mendalam. Gus Ikdam merasa lega bahwa meskipun tidak ada keputusan tegas yang keluar dari dialog ini, ia tetap bisa membawa suara umat dan ulama ke meja diskusi. Ia sadar bahwa perjalanan ini masih panjang, namun langkah ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar. Setelah melalui proses panjang dan penuh ketegangan, Gus Ikdam dan Habib Rizik bersama-sama membawa suara umat dalam perjuangan mereka. Meskipun banyak rintangan yang mereka hadapi, mereka berdua tetap bertekad menjaga kehormatan ulama dan persatuan umat Islam di Indonesia. Mereka tahu bahwa perjuangan ini belum selesai, dan jalan di depan masih penuh dengan tantangan. Namun, mereka juga yakin bahwa dengan kesabaran, kebijaksanaan, dan keteguhan hati, mereka bisa melewati semua ujian ini. Gus Ikdam dan Habib Rizik akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka memiliki perbedaan dalam pendekatan, mereka memiliki tujuan yang sama. Mereka berdua, dengan segala perbedaan, memutuskan untuk terus bekerja sama demi masa depan umat Islam yang lebih baik. "Kami mungkin berbeda, tapi kami satu dalam perjuangan," kata Gus Ikdam dengan penuh keyakinan. Ke depan, perjuangan ini akan terus berlanjut, namun Gus Ikdam dan Habib Rizik tahu bahwa mereka tidak sendirian. Dengan dukungan umat yang setia, mereka siap menghadapi segala tantangan yang datang. Karena mereka percaya bahwa selama mereka menjaga kesatuan dan kejujuran, masa depan umat Islam di Indonesia akan selalu cerah.